wabarakatuh. Baik, direkod ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di hari Selasa ya, tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Ya, guru juga sebetulnya pahlawan ya. Tapi pahlawan tanpa tanda jasa ya, nggak ada yang ngasih jasa, tanda jasanya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan di hari yang spesial ini, biasanya kan suka libur ya, dan ternyata sama pemerintah diganti kalendernya, sehingga ya kita bisa memperingati hari ini dengan mengisi waktu sebaik-baiknya belajar ya. Baik, sudah melihat tadi ya, kilasan video yang akan kita pelajari hari ini. Kita hari ini akan belajar protista. Kita akan belajar organisme tertua di muka bumi ini. Jadi organisme yang memang jutaan tahun yang lalu mendominasi dunia. Bahkan udara yang kita hirup sekarang ini itu seperempatnya berasal dari mereka. Nah, jadi sangat hebat sekali kan Allah tuh menciptakan makhluk hidup tuh tanpa ada flawless, cacatnya sama sekali. Kemudian manfaatnya pun bisa terasa oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, baik kemarin Bapak tidak sempat melanjutkan ya karena memang salah jadwal. Tapi biasanya ada Bapak hari Selasa sama hari Kamis ya ngajar tuh tiba-tiba jadi hari Rabu. Jadi nggak sempat melihat ya, nggak sempat melihat jadwal. Ya, mohon maaf mungkin hari kemarin. Mudah-mudahan bisa tergantikan di hari ini ya. Swipe dulu. Baik, Bapak akan mempresentasikan sebentar. Ini kelihatan tidak? Jelas gitu, tidak buram. Kelihatan nggak nih? Iya Pak, Jelas tidak? Kalau tidak jelas, share screen. jelas, Jelas tidak nih? jelas. Coba bacanya apa itu? Protista, kehidupan dalam status air. Oke, berarti tidak usah di share screen ya. Kalau di share screen biasanya suka ngabisin memori ya. Jadi Bapak lebih eh, senangnya seperti ini ya. Jadi lebih enak lah. Bandwidth-nya tidak terambil. Baik, ini bahasan kita hari ini protista kehidupan dalam tetes air. Sebentar ya. Kontrolernya mana nih? Oke, ini ya. Baik, apa itu protista? Nah, kita lihat dulu nih. Tolong bacain dong. Ramesha, tolong dong bacain. Halo Ramesha. Hmm. Quran surat Al-Anbiya ya, ayat 30. Halo Ramesha, masih terhubung? Halo, ganti deh. Dewinta. Halo Dewinta, Ya, Pak. tolong bacain dong Al-Anbiya ayat 30. Silakan. Awalam yarol lazina kafaru annas samawati wal ardu nakanata rotko fa apa itu fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun.
Oke, terima kasih. Ini surat Al-Anbiya ya, ayat 30. Nah, awalam yaral ladzina kafaru. Nah, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ard, bahwa sesungguhnya langit dan bumi ini kanata ratqan, ya, keduanya dahulu satu yang padu. Dalam sebuah tafsirnya di As-Sa'di diceritakan bahwa langit dan bumi ini bersatu padunya antara sahab dan mator, ya. Jadi air dari tanah itu kan kemudian naik ke atas, membuat sahab, membuat awan. Nah, dari sana kemudian dipisahkan lagi keduanya. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, ternyata bisa ditelusuri kembali ya, bahwa asal mula langit dan bumi ini ternyata dari satu volume yang tak terhingga, dengan berat yang tak terhingga, ya, yang meledak dengan kekuatan luar biasa sehingga menjadi Big Bang. Nah, ini teori kelahiran alam semesta. Jadi dulu tidak ada langit dan bumi, yang ada hanya satu titik yang mempunyai volume tak terhingga dan berat yang tak ternilai itu ya, dengan angka-angka saat ini yang ditemukan oleh manusia kemudian meledak, berpisah sehingga menjadi alam semesta yang kita kenal. Setiap planet pasti mempunyai langit dan bumi. Bumi itu di mana kita berpijak, kayaknya ard gitu. Nah, fafataknahuma, dipisahkan ya, diledakkan. Waja'alna minal ma'i. Nah, ini titik pusat kita belajar. Dan dari air kami jadikan kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Tanpa air tidak ada yang hidup ya. Nah, ini akan menjadi pokok bahasan kita hari ini ya, karena memang tidak semua air tuh mempunyai kehidupan. Nah, hanya saja mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada air yang mengandung kehidupan, nah dia mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi silakan, ini misteri bagi kita semua sebetulnya ya, bagaimana caranya dalam setetes air itu bisa melahirkan banyak sekali kehidupan. Kalau dilihat di mikroskop, nah tiba-tiba ada yang bergerak-gerak ya, ambil satu air dari sumur, dari selokan, dari danau, maka kita akan melihat sesuatu yang bergerak-gerak, sangat kecil, tapi mempunyai pola yang sempurna, mempunyai bentuk tubuh yang sempurna untuk melaksanakan kehidupannya sendiri ya. Kita lihat nih, kalau ada di sekolah kita bisa nyari-nyari air buat praktikum nih. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kita ambil dari bahasan kita protista ini. Malaria karena apa sih? Kemudian benar nggak es krim tuh yang suka kita makan, apalagi lagi panas-panasan ya, itu dari protista. Kemudian mengapa dasar kolam di taman berwarna hijau? Nah, ini juga tiba-tiba aja warnanya bisa bukan hanya hijau ya, bisa juga merah, kemudian bisa juga biru, ya tergantung dari apa yang hidup di dalamnya. Kemudian kita lihat juga, kalau nggak sikat gigi bau mulut. Ternyata di mulut kita pun ada sebetulnya protista, tapi apa jenisnya dan bagaimana caranya menjadi bau ya. Nah, ini akan kita jawab dalam bahasan kita hari ini. Atau ada pertanyaan lain yang ingin kalian tambahkan? Silakan. Ada pertanyaan lain yang ingin ditambahkan? Yang tidak berhubungan juga boleh saja sih. Silakan. Ada? Halo? Tidak ada. Baik, di akhir pertemuan hari ini akan ada kuis, jadi tolong disimak baik-baik ya.
Kemudian yang mendapatkan nilai tertinggi 5 besar akan Bapak kasih hadiah, ya. Jadi tolong disimak baik-baik. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui sesuatu, baca, ya. Protista itu jadi makhluk yang uniseluler, ya. Uniseluler atau multiseluler, ya. Bisa jadi banyak, bisa jadi gede, bisa jadi hanya ada di mikroskop saja. Nah, ini contohnya. Ada yang tahu apa ini? Ini apa coba? Ada yang tahu nggak? Kira-kira aja. Di kelas 6 SD pernah ketemu sama kayak begini. Tapi dibuat kartunnya. Ini protista. Bukan bakteri, awas. Ini protista. Apa coba namanya? Yang membelah diri. Ayo, masih ingat di kelas 6? Amuba. Amuba, ya. Siapa itu yang jawab? Siapa itu yang jawab? Dapat hadiah? Oh, oke, Erva. Selamat ya. Nanti dikasih setelah akhir pertemuan ini ya. Terima kasih. Amuba. Kan ada amuba, ada planaria ya. Nah, di SD itu. Kemudian di protista juga karena kehidupan tuh seperti tidak jelas. Seperti tadi kita lihat di video tadi ya. Jadi kalau sudah masuk tingkatan protista, tidak jelas batas-batas mana hewan, mana tumbuhan. Nah, jadi tidak jelas ini di protista tuh. Karena itu dimasukkan ke dalam film yang khusus ya. Jadi kan kemarin Monera. Kalau Monera kan masih ingat yang ada di usus apa? S. Yang ada di usus besar apa? S. Escherichia coli. Escherichia coli. Oke. Kemudian yang buat Yoher masih ingat? Lactobacillus bulgaricus. Oke, terima kasih. Lactobacillus. Wah, kayak ya, Lactobacillus bulgaricus. Nah, itu Monera itu. Itu benar-benar bakteri. Tapi kalau ini bukan bakteri, bukan tumbuhan, bukan hewan. Nah, sehingga digolongkan pada satu golongan tertentu ya, filum tertentu. Jadi nanti ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada yang mirip dengan jamur. Nah, kita lihat nih ya di lab. Oke, jadi ada yang mirip tumbuhan, ada yang mirip hewan, ada yang mirip jamur. Kok ada yang nyoret-nyoret? Ntar di eraser dulu deh. Erase all ink. Laser point. Ya, kayaknya kemarin deh pas sama kelas 10 IPA ya. Aduh, nggak bisa di eraser. Bukan. Ini bukan nge-share ini ya. Bukan nge-share Zoom ya. Jadi nge-share langsung dari PowerPoint-nya. Aduh. Jadilah masih bisa kebaca ya. Baik protista, jadi ada yang menyerupai tumbuhan, jadi alga, ganggang. Nah, jadi kalau dengar-dengar kata ganggang itu bukan bakteri, bukan tumbuhan juga, tapi protista. Ada yang menyerupai hewan, nah protozoa. Jadi dulu tuh protista tuh namanya protozoa. Tapi karena ada yang mirip tumbuhan dan jamur, ganti menjadi protista ya. Ada lagi yang menyerupai jamur. Nah, jadi ada 3 ya, 3 kelompok. Nah, apa saja kelompoknya? Ada Rhodophyta, ganggang merah Chrysophyta, ganggang pirang Phaeophyta, coklat Pyrophyta, ganggang api karena memang warnanya kayak api kuning merah ya. Glenophyta. Ini warnanya hijau tapi tidak termasuk Chlorophyta, ganggang hijau ya. Jadi Glenophyta dia beda sendiri. Untuk memudahkan mengingatnya, nah ini ada singkatannya Robi, kram perut, makan pir, nge-egg di kloset.
Nge-egg itu ya BAB lah, tapi supaya ngepas ya dengan agleno. Jadi dibuat nge-egg saja. Oke, coba Robi, Ro apa Ro? Ro apa Ro? Rodopita. Rodopita. Kram, Kri, Chrysopita. Sopita. Parut, Paeo, Parut, Eopita. Ayopita. Pir, makan pir, Piropita. Piropita. Nge-egg, egg, Eglenopita. Glenopita. Kloset, Chloropita. Chloropita. Oke, gampang ya. Kemudian protista menyerupai hewan, protozoa. Nah, ini ada rhizopoda atau sarkodina, kaki semu. Nah, di sini amuba yang tadi masuknya. Kemudian ada juga sporozoa. Nah, ini ya penghasil spora. Penghasil spora di sini ya. Ada juga ciliata, rambut getar. Nanti kita lihat bergetarnya kayak gimana. Ada juga flagellata atau mastigopora. Kebaca ya? Kok nggak bisa dihapus sih? Nah, bercambuk. Bagaimana cara menghafalkannya? Nah, itu. Risa, sponsori sisil buat flamangga. Nah, Risa, nah ini Rhizopoda sarkodina, sponsor, sporozoa, sisil, ciliata, flamangga, flagellata, atau mastigopora ya. Kemudian yang menyerupai jamur ini ada 3. Ada oomycota, ada myxomycota, ada acrosiomycota. Oomycota itu jamur air. Jadi kalau ada jamur di air, misalnya ada ikan di akuarium, kemudian meninggal, tiba-tiba ada putih-putih di tubuhnya. Pernah nggak lihat? Yang punya akuarium di rumah, pernah nggak lihat? Ya, nah itu jamur air. Kemudian myxomycota ini jamur lendir ya kayak slime ya. Jamur tapi nya kayak slime. Nah, nanti di protista jamur kita akan melihat kecerdasan luar biasa dari jamur. Ini bukan hanya hewan dan tumbuhan, tapi jamur pun ternyata menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat tinggi ya. Nah, ini bisa disingkat Om Miko Bija. Omnya Oomycota, Miksonya Miko ya. Kemudian bijak, jak, ambil jaknya, Acrosiomycota. Jadi kalau pingin enak ngapalinnya, bayangin kita lagi ada di taman atau di halaman belakang, kemudian lagi pada masak ya. Nah, si Om Miko datang, Om Miko yang bijak datang. Nah, kemudian dia melihat Risa lagi mensponsori sisil buat flamangga ya. Jadi lagi masak. Si Risa disponsorin, dikasih uang gitu ya. Nah, tiba-tiba si Robi lari ya. Lari karena kram perut makan pir, kemudian nge-egg di kloset. Tahu nggak kloset apa? Halo? Tahu nggak kloset apa? Yang buat cuci tangan, Pak. Enggak lah, Pak. Iya. Kalau pengen benar-benar ingat, memang salah satu caranya ya buat hal-hal yang aneh gitu ya, dan menggelitik di otak kita sehingga bisa ngebayangin, oh iya si Robi udah nggak tahan, udah makan langsung nge-egg ya di kloset. Coba apa Ro? Kloset. Ro apa? Kloset buat cuci tangan. Maksudnya? Gak paham nih. Iya kan kalau cuci tangan namanya kloset. Jadi Tapi kram perut bukan buat kloset. Harusnya WC. Harusnya di WC kan ya. Di yang bulatnya di WC duduk atau di WC jongkok gitu. Iya itu kloset kan. Setahu aku itu kloset. Iya, Pak, sama aku juga. Oke. Baca juga. Terlepas dari itu semua ya. Baik, coba Robi. Siapa itu? Ganggang apa namanya? Rod.
Ro apa? Ayo dong, brainstorming. Rodopita. Rodopita. Kram. Kri. Chrysopita. Bagus. Perut. Ha. Perut. Teopita. Paeopita. Oke. Makan pir. Pir. Piropita. Nge-egg. Ini ada nih. Euglenopita. Glenopita. Kloset. Klo. Chloropita. Oke, chloropita. Alah, kayaknya ini ngeheng sebentar ya. Padahal Bapak nggak buka apa-apa ini. PowerPoint suspended. Oh, tuh mohon maaf ya. Memang lagi kayak begini. Kalau buka PowerPoint, buka PowerPoint suka gini. Tapi kalau di Google Sheet nggak bisa pakai animasi. Ya, kalau di Google Sheet nggak bisa pakai animasi langsung gitu. Jadi Bapak pakainya di sini di PowerPoint. Oke, apalin tuh ya sampai kuliah, sampai tingkat berapa lah. Dan kalau kalian tertarik dengan dunia hewan ya, dunia protista ya, jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari kelas-kelas ganggang seperti ini nih. Baik, kelihatan ya? Nah, kita masuk ke Euglenopita sekarang. Nah, jadi Euglena tuh ini ganggang tapi dia uniseluler ya. Jadi warnanya hijau seperti biasa tapi tidak termasuk Chloropita. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain pembelahan biner. Pembelahan biner tuh jadi pembelahannya dengan pembelah diri. Suaranya terlalu gede kayaknya. Nah, jadi ganggang yang satu ini memang selain dia bisa berfotosintesis, nah karena dia punya kloroplas ya. Kloroplas kan dimiliki oleh tumbuhan di daun. Tapi tiba-tiba kok Allah titipkan juga tuh ya di Euglenopita ini, di Euglena viridis ya ini. Nah, salah satunya ya untuk memberikan suplai oksigen di samudra ya, atau di kolam atau di mana sajalah air itu berada. Kalau misalnya ada makhluk hidup di sana, dia butuh oksigen, maka Allah tuh menitipkan ini protista yang satu ini ya. Nah, cara pembelahannya yang kita kenal seperti di bakteri kemarin kan pembelahan biner ya. Di pembelahan biner tuh dia membelah menjadi 2, 4, 6, 8. Nah, tapi tidak seperti bakteri yang pembelahannya 24 jam bisa 100 miliar ya. Nah, tapi kalau ini karena dia lebih kompleks, punya inti sel yang sudah sempurna ya. Kemudian punya flagel juga alat gerak sehingga dia bisa mencari tempat-tempat yang ada ada cahayanya. Nah, dan dia pun punya mata. Jadi Euglena ini ya punya mata. Nah, salah satunya untuk apa matanya? Untuk mencari tempat terang dan gelap ya. Kita lihat nanti bagian-bagiannya. Sampai akhir ini gitu aja. Ya, lama sih. Baik, kalau kita lihat di mikroskop, di mikrokosmos ya. Nah, ini Euglena tuh seperti ini nih pergerakannya ya, motilitasnya. Nah, kita lihat ada flagela kan di depannya tuh lagi mencari-cari makanan atau mencari sinar matahari ya. Kemudian ada yang merah di sini. Nah, ini matanya. Mata kayak gimana melihatnya? Ya, subhanallah ya, walau alam kita melihat masuk ke dalam sana mungkin kita hanya melihat molekul organik saja ya yang bergabung menjadi sebuah protein dan protein ini kemudian dia bisa menerima rangsangan mata
Tapi memang tidak bisa diputuskan dengan sederhana seperti itu ya. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Artinya mata manusia lebih kompleks lagi ya daripada matanya Euglena, subhanallah ya. Kalau Euglena dia hanya bisa membedakan terang dan gelap saja. Kalau kita ribuan warna, jutaan ya, kita tuh jutaan warna bisa membedakan dengan mata ini. Ya kelihatan kan kalau kalian melihat layar saja, kan resolusi yang Bapak pakai ini 1600 kali 720 ya. Kalau kita lihat YouTube itu kebanyakan di bawah 1080 kali 720. Artinya kalau dikaliin itu kan ribuan warna itu ya yang kelihatan kombinasi dari beberapa warna dasar yang menjadi visualisasi yang sangat indah ya. Oke, chlorophyta. Baik, kita lihat dulu ya model 3 dimensinya. Bentar. Kalau di di zoomnya, astagfirullahaladzim, zoomnya terputus. Zoomnya terputus tidak ini? Oh enggak ya? Alah salah. Share screen tadi ya. Berarti tadi kan nggak kelihatan berarti. Halo, tadi kelihatan nggak Euglena-nya? Halo, ada orang? Apa, Pak? Tadi terputus tidak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ini tadi kelihatan nggak? Yang Euglena-nya? Kelihatan tidak? Yang ini nih? Kelihatan tidak tadi? Tidak. Enggak, Tadi bukan yang itu, Pak. Tolong diingatkan ya. Kalau misalnya share screen yang Bapak keluarkan tidak muncul, bukan share screen ya, spotlight tidak muncul, kan tadi PowerPoint-nya keluar, jadi nggak bisa dikontrol. Oke, jadi tolong diulangi dulu ya. Nah, ini flagelnya, nah yang sedang bergerak-gerak. Kemudian ini, nah yang hijau-hijau tuh, yang hijau-hijau itu adalah klorofil untuk membuat oksigen, ya. Kemudian yang merah itu bintik matanya ya. Kita lihat coba live like Euglena. Kita lihat model 3 dimensinya ya supaya lebih paham. Chrome. Yang lebih X+1. Oke, ini ya. Iya. Ini silakan yang mau melihat model-model expire 0. Bisa nggak? Diskusinya habis. Jadi dikunci deh. Jadi deh, nanti dihack aja lagi. Duh, maaf ya, ini sudah ada sih, udah dipisahin. Nah, ini nih modelnya. Tapi kayaknya dikunci ya, karena bapaknya free user sih. Nanti aja deh dilihatin ya. Jadi bisa kelihatan bagian-bagian tubuhnya dengan sempurna. Kalau misalnya tidak muncul, di sini Bapak kirimkan nanti di YouTube-nya sajalah supaya bisa dilihat ya bagian-bagiannya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini chlorophyta. Nah, belum muncul ya. Nih. Nah, ini chlorophyta ya. Nah, chlorophyta. Yang tadi ganggang hijau. Tubuhnya mengandung klorofil warna hijau, kemudian selnya mengandung kloroplas. Jadi ada klorofil A, B, karoten, dan xanthofil kurang L. Di air tawar atau air laut, kemudian makhluk hidup bersel satu yang berbentuk benang, ya, lembaran dan berkoloni. Hebatnya juga punya dinding sel. Kemudian cadangan makanan juga sudah memiliki ya di sini. Disimpan di suatu rongga yang berbentuk bulat. Nah, rongga ini terletak di dekat kloroplas. Nah, disebut pirenoid. Nah, kita lihat di sini bagian-bagiannya. Jadi
paling tidak seperti inilah ya, lonjong. Ini jadi ganggangnya mikroskopis, belum kelihatan oleh mata telanjang. Aduh, ini juga dicoret-coret ya. Baik, ini contohnya Chlorococcum, kemudian Chlamydomonas, Spirogyra, Khara ya. Coba bisa dibersihin nggak? Screen, display setting, screennya. Oh, bisa. Aduh, keren nggak bisa. Nah, jadi ada beberapa contoh Chlorococcum, Chlamydomonas, Spirogyra, Khara, Hydrodiction. Kasih nama anak jangan nama bakteri atau ganggang ya. Nah, ini Chlorococcum. Jadi Chlorococcum ini masih mikroskopis, imotil, jadi tidak bergerak ya. Jadi seumur hidup dia diam aja, nggak kemana-mana gitu. Kemudian Chlamydomonas. Nah, ini sebentar. Kloroplasnya berbentuk mangkok ya, kemudian plankton. Nah, ternyata plankton itu bukan hanya kayak di SpongeBob bentuknya kayak kapsul ya, tapi bentuknya bisa bermacam-macam juga. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Reproduksinya bisa dengan zoospora ya, 2 flagel, atau reproduksi seksual dengan pembelahan biner. Nah, kemudian Chlamydomonas. Nah, ini sama, masih uniseluler, mikroskopis. Nah, selnya berbentuk bulat telur. Ini mungkin tidak akan bisa kita ingat semua ya. Jadi kita ambil saja ciri-ciri khususnya. Nah, yang jelas ini tidak bergerak. Kalau ini bergerak ya, tapi masih mikroskopis karena dia punya 2 flagel. Ini enggak bergerak, ini bergerak. Kalau ini, nah ini berbentuk benang ya, spiral. Nah, Spirogyra ya. Tapi masih mikroskopis ya. Jadi hanya bisa dilihat di mikroskop. Selnya mengandung kloroplas berbentuk pita. Nah, ini kayak pita ini. Jadi kalau kita ikat-ikat berbentuk X ya, itu kayak pita. Nah, kalau ini sudah seperti tumbuhan tinggi, ada daun, ada cabang, ada batang tuh. Ini sudah kayak tumbuhan tinggi. Tapi termasuk chlorophyta ya, ganggang hijau. Ganggang air tawar, ruas-ruasnya mengandung nukula dan globula. Nah, jadi ruas-ruas ini nih kayak bambu ya, mengandung nukula dan globula. Itu adalah alat kelaminnya ya. Jadi globulanya menjadi alat kelamin jantan atau anteridium. Kemudian nakulanya, nah nukulanya, nakula lagi. Nukulanya akan menjadi ini ya, sel kelamin betina ya, ovumnya. Nah, ovum. Reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi. Jadi kalau fragmentasi itu dipotong-potong. Jadi satu buku ini nanti bisa jadi 2, bisa jadi 3, itu fragmentasi. Terakhir hydrodiction. Ini tak bergerak sama kayak Chlorococcum, tapi dia koloni ya. Jadi satu hydrodiction tuh ini nih. Satunya itu ini nih, hydrodiction tuh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 membentuk pola seperti bola sepak ya, sepak bola. Nah, polanya kalau bola sepak kan segi 6 ya atau segi 5. Nah, itu hydrodiction tuh jadi mempunyai koloni berpola seperti itu. Nah, kemudian reproduksinya 2 ya, ada aseksual, ada seksual. Aseksual berarti nggak pakai sel gamet, jantan dan betina, langsung aja pakai spora ya. Kalau spora tuh tinggal nyembur aja apa ya, sporanya ya, disembur aja. Oke, kita lanjutkan. Oh, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Belum ada, Pak. Nggak ada? Oke. Nah, ini praktikumnya ya, bisa kita lakukan nih di sekolah. Coba.
Mana nih controllernya? Tek. Ye, ke belakang lagi. Praktikum. Ini bukan gambar, ini video ya yang di embed. Ayo dong. Tek. Kok nggak ada ya? Oh ini salah, masih bentuk highlight. Nah, harusnya jangan pakai laser point. Nah ini, pantesan. Baik, ini praktikumnya. Pertama sediakan kapas ya. Nah kapasnya diambil, kemudian kasih spiritus atau alkohol untuk membersihkan preparat kaca ya. Di SMP pernah praktikum memakai mikroskop. Nah ini ya cara-caranya. Kalau belum seumur hidup bahaya. Kalau masuk biologi harus kerasa lah di SMA, di SMP pernah pegang mikroskop, lihat-lihat bakteri, lihat-lihat seperti ini ya. Nah, ini ada koloni bakterinya diambil ya, dipanasin supaya bakteri di udara tidak masuk ya, tetap murni. Nah, seperti itu. Nah, ini mikropipet ya. Jadi pipetnya hanya mengambil mikrometer, sekali pakai udah beres, langsung dibuang. Kemudian ambil tutup preparat kacanya. Nah, ditutup dengan pelan-pelan supaya tidak ada gelembung udara. Kemudian diamati di mikroskop. Tuh, ada yang bergerak-gerak. Apa itu? Macam-macam. Bisa euglena, bisa chlorophyta ya. Kalau sudah selesai supaya aman, nah ini prosedurnya harus direndam di alkohol, larutan sabun dan air supaya mikroorganisme yang berbahaya itu bisa terbunuh ya. Nah itu kalau kalian praktikum, lebih senangnya sih kita praktikum ya, nggak hanya nerangin kayak begini aja gitu. Nah ini model-model 3 dimensi juga, tapi harus dibongkar dulu. Ini Halimeda simopola dacidalus. Ini chlorophyta. Jadi sudah seperti tumbuhan tinggi. Kalau kalian menyelam ke dasar laut ya, yang hanya 10-15 meter, ada ganggang, ada terumbu karang di sana. Nah, maka kita akan melihat banyak sekali protista seperti ini ya. Sudah ada akarnya, kayak kaktus, padahal bukan. Nah, ini juga simopola, dacidalus, ada akar berwarna hijau, tapi dia bukan tumbuhan ya. Ganggang termasuk ganggang hijau. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Ya, mudah-mudahan banyak pertanyaan ya, supaya terbuka banyak sekali sebetulnya ilmu yang bisa kita ambil di sini. Ternyata ganggang tuh bukan hanya bermanfaat untuk oksigen saja ya di dasar laut. Dan masalah terbesarnya kalau terumbu karang di perairan kita tuh sudah banyak rusak ya, termasuk di Pangandaran lah yang sering kita kunjungi ya. Itu kan terumbu karangnya sama wisatawan udah lah sudah hancur, diinjak, kemudian terkikis oleh ombak dari kapal yang berlayar keluar keluar ke sana kemari itu ya mengantar wisatawan. Tapi sebaliknya ada juga ya di sebelah timur kalau tidak salah yang masih asri lah, yang masih benar-benar terpelihara. Tapi yang kita harapkan memang ada konservasi ya di perairan yang kita miliki supaya tidak rusak. Kayak Chrysophyta nih. Ini contohnya Navicula. Nah, Chrysophyta ini berwarna kuning. Kok nggak kayak warna kuning sih? Karena sudah dikeringin ya.
kuning, coklat, hijau kekuningan, sampai keemasan. Jadi warnanya, range-nya di antara kuning, coklat, udah. Jadi kuning, coklat, range-nya di antara itu aja. Jadi emas di antara itu. Nah, kalau kita lihat yang kuningnya kan ini di dalamnya ya. Kemudian Chrysophyta ada yang bersel satu, bersel banyak, mikroskopis. Nah, ini yang mikroskopis ya, sel satu. Jadi satu selnya tuh ini. Kemudian Chrysophyta merupakan penyusun plankton. Nah, baru kita ngerti bahwa plankton itu kayak gini. SpongeBob itu kayak kapsul, ya mirip-mirip lah ya. Kemudian Chrysophyta ini hijau kekuningan, ada juga kuning kecoklatan. Nah, ini beda kelas, Xanthophyce, Chrysophyce. Ini hanya pengetahuan saja ya untuk lebih mendalam tentang alga. Manfaat yang dimilikinya itu ilmunya beda lagi. Kalau kita di SMA hanya mengenal jenis-jenisnya saja. Oke, nah ini nih keemasan ya, Chrysophyta, Sinura. Satu selnya tuh, nah yang ini nih yang lagi jalan-jalan. Ini koloni, nah ini satu sel kan ya. Nah ini lagi jalan-jalan ini, berkoloni. Apa keuntungannya untuk berkoloni seperti ini? Jadi dia bisa lebih banyak mencari makan, melindungi dari predator, dari pemangsanya. Kan ini pemangsanya protozoa ya, pemangsanya tuh. Dimakannya sama protozoa juga. Oleh amuba juga ini dimakan. Kemudian dia punya flagel, tuh banyak kan ya. Kelihatan tuh ada yang bergerak-gerak. Nah, punya flagel sehingga bergeraknya tidak teratur, tergantung dari arah air dan koloninya bergerak. Ya, Sinura. Itu hewan atau tumbuhan? Bukan dua-duanya, ya ingat. Ini protista. Apa tuh? Biophyta. Nah, ini coklat ya. Jadi ganggangnya coklat. Karena mengandung klorofil, ficosantin. Nah, kemudian habitnya di laut, multiseluler. Nah, multiseluler itu artinya dia sudah seperti tumbuhan tinggi. Nah, itu contohnya tuh. Laminaria, kemudian fucus, kemudian sargassum. Nah, ini kan kayak tumbuhan tinggi tuh. Ini kayak cabang-cabang pohon kan ya? Kayak ranting-ranting pohon. Ini sargassum kayak lembaran ya. Laminaria ini yang hijau kayak daun ya, kayak daun tuh. Padahal dia klorofilnya ficosantin, tapi jadi dia hijaunya ini karena percampuran antara klorofil, ficosantin dan ficoeritrin nanti ya. Tapi termasuk Phaeophyta. Jadi sudah multiseluler seperti tumbuhan tinggi. Kemudian reproduksinya aseksual. Nah, ini fragmentasi ya, yang aseksualnya karena dia punya fragmen-fragmen. Jadi nanti lahir keturunan baru tuh dari ujung-ujung ini ya, dari ujung-ujung cabangnya. Nah, kemudian reproduksi seksual pakai konsep takel, jantan dan betina. Jadi punya jantan dan betina pasti seksual. Kemudian manfaatnya untuk bahan pakan ternak ya. Nah, berarti diambilnya dari sini ya, bahan pakan ternak tuh. Obat-obatan juga cat. Oke, jadi cat itu selain sintetis ada juga ya yang alami tapi dari ganggang. Phaeophyta. Nah, ini contohnya, kita lihat videonya. Laminaria. Nah, di dunia nyata laminaria tuh nah seperti ini ya. Wow, tuh. Asik banget kalau bisa nyelam kayak begini. Ada yang bisa nyelam? Bukan berenang. Ada yang bisa nyelam nggak? Pakai apa? Snorkel, snorkeling. Ada yang bisa? Ayo, 10 IPA 1. Belum pernah, Pak. Sama, Pak. Ya, seumur hidup? Belum pernah? Aku Iya. pernah, aku pernah. Ah, Tapi bukan yang itu apa namanya? Bukan yang pakai alat apa sih yang pakai oksigen, bukan yang itu. ya. Pakai apa?
Yang Pakai alatnya yang ini yang cuma di apa sih? Yang cuma di muka itu loh, Kak. jadi oksigennya langsung masuk ke sana. Iya, jadi nyelemnya waktu itu tuh karena ini alatnya juga rada agak terlalu berfungsi kan. Jadi ya udah nyelam-nyelam aja gitu. Ya, terhubung sama pipa selang dong. Enggak. Ya. Oke, ya, ya. Wisata, Iya, waktu itu lagi ke Lampung kan. ya. Pokoknya pernah aja nyelam. Iya, Dari di Pahawang gitu. ya Rasulullah kan nyuruh kita berolahraga tuh dua. Satu panah, dua berenang. Ini kan aneh gitu ya. Rasulullah tuh tinggal di padang pasir. Kenapa nyuruh berenang segala itu ya? Ternyata bumi ini diliputi oleh lautan 70%-nya. Sehingga kalau kita ingin lebih banyak mencari kekuasaan Allah, sumber daya, itu adanya di laut. Jadi Rasulullah tuh menyuruh berenang tuh dalam tanda kutip memang dengan alat atau ya manusianya sendiri pun harus bisa ya. Kebayang kalau kita kapalnya karam atau tenggelam nggak bisa berenang. Wah, ya berenanglah. Ya sama ahwat lagi tentunya ya di tempat tertutup. Baik, selanjutnya film Rodopita. Nah, ini Rodopita ganggang merah. Tuh warnanya juga merah ya, mencolok. Nah, sudah multiseluler. Jadi dia sudah kayak tumbuhan tinggi. Nah, ini merah-merah ranting kayak tadi. Contohnya ini Gracilaria dan Spinosum ya. Ini asik banget kalau ada ini ya terumbu karang, kemudian ada ganggang seperti ini, banyak sekali kehidupan ya. Nih ikan badu tuh sebetulnya dia di anemon ya. Nah, anemon laut, tumbuhan hewan. Coba anemon laut pernah lihat film Nemo kan tinggalnya di anemon. Betul, tumbuhan atau hewan itu. Halo, anemon tumbuhan hewan. Gak ada yang tahu. Nanti lihat ya. Anemon laut itu termasuk invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Kok kayak tumbuhan, tetap aja dia disebut hewan karena ciri-ciri hewan ada di sana ya. Nah, kalau ini Rhodophyta multiseluler, mulit, salah salah ketik. Kalau punya klorofil merah, phycoerythrin. Pernah dengar eritrin, eritrosit. Nah, eritrosit itu sel darah sel darah apa eritrosit? Halo, ada yang tahu? Sel darah eritrosit sel darah merah ya. Leukosit sel darah putih. Leukemia kanker darah. Leukosit. Nah, jadi kanker darah putih sebetulnya karena darah putihnya, sel darah putihnya memakan sel darah merah yang sehat atau sel yang sehat. Karena itu disebut kanker ya. Itu jadi dari namanya saja sudah nyambung dengan semua cabang ilmu pengetahuan. Jadi kalau ingin ngerti biologi kita harus ngerti juga bahasa ilmiahnya ya. Jadi kebanyakan bahasa Latin. Ini rodo juga ini red kan ya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latinnya rodo, pita bahasa Latin untuk tumbuhan. Nah, bentuknya seperti rumput laut, lembaran, reproduksinya seksual membentuk zigot ya. Ternyata banyak manfaatnya. Makanan, agar-agar merek apa yang suka kita makan tuh? Yang gambar apa? Burung apa itu? Agar apa namanya tuh? Gak pernah bikin.
tahu tahu warnanya aja kuning. Apa sih namanya? Ayo dong, masa nggak tahu ibu-ibu tukang masak? Apa, Pak? Agar-agar apa yang suka dibeli itu? Gak pernah bikin agar? Taunya Nutrijel. Eh, apa namanya lah? Kosmetik. Nah, Wardah juga sudah banyak memakai bahan-bahan herbal ya, kosmetik. Salah satunya dari sini, obat, pelapis daging kaleng, es krim. Nah, ini jawab ya, es krim itu ternyata dari rodopita, pengemulsi lemak. Jadi si lemaknya dibekukan juga pakai rodopita. Dan coklat batangan. Nah, sampai coklat pun kita harapkan memakai bahan dari sini ya, dari herbal tentunya, sehingga tidak memakai banyak bahan kimia. Nah, ayo dong yang mau tata boga tuh, kemudian pakai barang-barang bahan-bahan herbal lebih sehat. Salah satunya teliti nih ya, ganggang merah. Nah, seperti apa di alam ganggang merah ini? Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini penyelam sedang nelayan ya. Nah, ini sedang mengambil hasil dari ini ya, di apa namanya tuh ini, bukan diperbanyak tuh apa. Jadi susah ngomong ini. Panen lah ya, lagi panen alga. Nah, biasanya alga merah tuh ada di daerah yang ombaknya tinggi. Nah, jadi ini kan si penyelam tuh dia kesulitan sebetulnya mengambil ganggang karena tersapu oleh ombak ya. Jadi hanya beberapa meter di bawah laut yang masih disinari oleh cahaya matahari, ganggang merah ini masih bisa hidup ya. Sehingga panennya juga wah lumayan ya. Bahkan di Thailand tuh ada satu daerah yang dibuat supaya menjadi pertanian pertanian bawah laut, itu sangat indah sekali ya. Daerah Thailand tuh, silakan dicari lah. Oke, terakhir. Wow, Pyropita ya. Nah, ini Pyropita. Api, fire ya, Pyro. Dinoflagellata contohnya dia uniseluler, punya dinding sel. Nah, kemudian selalu bergerak ya. Nah, jadi selalu bergerak terus-menerus. Nah, ini paus ngapain sih? Ternyata kan paus tidak banyak mengonsumsi ikan ya, tapi dia banyak mengonsumsi ini. Nah, mengonsumsi plankton, krill. Krill itu udang ya, udang-udang yang kecil. Jadi paus tuh nggak banyak mengonsumsi makanan sebetulnya ya. Jadi ikan yang ada di laut tuh sebetulnya tidak habis oleh ini gitu. Nah, karena itu sayang nih kalau misalnya paus dibunuh, banyak diburu lemaknya. Nah, nanti sebentar. Jadi karbon, siklus karbonnya terganggu ya. Jadi mengapa paus itu tidak boleh banyak diburu? Karena nanti mengganggu ekosistem samudra itu sendiri. Kebanyakan karbon dioksida itu kan dimakan ya, diserap oleh laut. Nah, di laut diserap oleh plankton ini ya, Dinoflagellata. Nah, kemudian nanti dimakan oleh paus. Jadi paus tuh menyimpan banyak sekali karbon dioksida yang akan dirubah menjadi, dimetabolismekan menjadi energi dalam tubuhnya. Ketika si paus ini meninggal, mati secara alami, maka si karbon dioksidanya tuh akan terbawa mengendap ke dasar laut, sehingga karbon dioksida di atmosfer terkurangi. Ini nih fungsinya paus, ternyata bisa membantu pengendalian suhu ya di bumi. Jadi tidak akan banyak pemanasan global nih di mana-mana kalau kita senantiasa melestarikan paus. Nah, itu lebih jauhnya ya. Nah, ini ganggang keemasan ya. Pyropita. Salah ya.
Ini kita laser point dulu. Nah ini peridium. Selain bentuk yang kayak tadi, kayak huruf Y, nah ini kayak lonceng ya, dinoflagellata. Nah ini dinoflagellata, berarti punya flagel kan ya, perineum. Nah itu tuh flagelnya tuh di pinggir-pinggir. Nah sedang apa? Nah ini yang bintik-bintik kuning, ini klorofil ya, bintik-bintik kuning. Berarti dia mengambil spektrum warna kuning. Ganggang hijau berarti mengambil spektrum warna hijau. Nah, jadi cahaya matahari itu secara tidak langsung diserap oleh ganggang-ganggang berikut ini. Ada berapa spektrum cahaya matahari? Ayo, fisika. Nyambung dong biologi dengan fisika. Ada berapa spektrum cahaya matahari? Me, ji, ku, hibi, niu. Merah. Merah. Ji, Jingga. jingga. Ku, Kuning. Kuning. hi, Hijau. Tahu. bi, Biru. biru. Ni, Nila. 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 Ungu. Ungu. Ya ada 8. 8, 7. Mejiku, hibi, niu. Oh ya 7 ya. 7. Nah spektrum cahaya yang tadi itu semuanya ada di matahari. Nah ketika cahaya matahari itu menyinari samudra, spektrum cahaya yang tadi itu langsung diserap ganggang hijau, menyerap cahaya hijau dan biru ya, ganggang merah menyerap pigmen warna merah, kemudian ganggang keemasan coklat itu mengambil spektrum warna yang sesuai dengan klorofil yang dimilikinya. Wah, subhanallah ya. Jadi cahaya matahari itu bukan hanya putih bersih ya. Ini 7 warna yang tadi ya spektrum cahayanya. Sedangkan tumbuhan yang ada di darat itu kan kebanyakan warna hijau. Artinya mereka hanya mengambil spektrum warna hijau ya, sehingga kalau misalnya kita ada di hutan tropis biasanya sedikit gerah karena lembab, itu juga karena pengaruh dari cahaya matahari yang hanya diserap warna hijau ya, dan sisanya kan itu dipantulkan. Baik, sampai sini udah selesai sebetulnya untuk alga. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Selanjutnya dilanjutkan protozoa dan mikota tuh ya. Yuk sampai sini aja coba kita evaluasi dulu nih. Apa saja yang menarik yang tadi kita lihat? Coba Lailia. Halo Lailia. Iya, Pak. Apa yang menarik dari tayangan tadi? Tertarik dengan apanya? Halo. Yuk, tertarik dengan apa Lailia setelah mempelajari protista ini ya. Protista ini silakan. Tertarik tidak? Yang Spirogyra. Oke, Spirogyra. Kenapa tertarik dengan itu? Gambarnya Gambarnya, kenapa gambarnya? Ini. Kenapa gambarnya? tertarik aja gitu, Pak.
Ya, nah ini spirogira ya. Nah, ini kan gambarnya kayak spiral. Oke. Spirogira dimanfaatkan banyak oleh para ahli astronomi ya. Astronot khususnya untuk menjadi makanan makanan pengganti para astronot ya. Karena di spirogira ini ternyata ada protein yang dihasilkan yang bisa mewakili protein-protein lain ya, sehingga kalau astronot tuh makan itu tidak seperti kita ya, piring nasi kemudian lauk pauk masak dulu gitu ya, pakai minyak gitu. Meren kalau misalnya ruangannya pakai gitu mah wah udah amburadul. Jadi mereka mengembangkan sebuah protein namanya PST, protein sel tunggal untuk makanan para astronot ya, sehingga mereka bisa terpenuhi kebutuhan protein hariannya. Oke, terima kasih. Banyak sekali sebetulnya yang kita tidak tahu ya dari kelas flagellata ini. Coba. Naira Siva, halo Naira. Kita tuh jarang ngobrol ya. 10 Ya, IPA Pak. ngobrol. Silakan Naira, apa yang menarik dari alga yang kita pelajari tadi? Tertarik dengan apanya? Halo, gimana? Keluar Zoom. Oh ya ya, nggak apa-apa. Gimana Naira? (17) Oh, berarti 16 ya. Kita ada 16 orang. Halo Naira, masih tersambung? Masih, Pak. Ya, ada yang menarik tidak? Atau tidak menarik sama sekali ini? Menarik, Pak. Cuma bingung. Bingung. Jadi dari tadi ngapain aja dong? Enggak, maksudnya bukan gitu, Pak. Kan dari disuruh milih. Saya bingung milih apa gitu, Pak. Nah, milih siapa? Milih Robi, kram perut, makan pir, mau nge-egg aja. Atau punya kritik saran lah buat Bapak mengajar. Silakan Naira Siva. Yang itu, Pak. Yang singkatan itu. Oh, yang singkatan apa? Ya, yang Robi kram perut. Yang Robi, yang Sisil. Nah, yang ini? Yang Robi. Iya. Yang Robi. Oke, jadi belajar biologi itu sebetulnya rumit. Ya, dan kami para guru MGMP biologi berusaha untuk menyederhanakan, memudahkan untuk belajar. Ini mikirnya gak serta-merta langsung jadi ya singkatan-singkatan seperti ini tuh. Sulit sekali sebetulnya kalau tidak dibiasakan dengan apa namanya tuh bahasa ya. Emang di mirip-miripin, dibuat cerita ya sehingga kita bisa lebih mudah mengingat. Itu mnemonik namanya. Coba sudah hafal unsur kimia belum? Golongan 1A apa saja? Golongan 1A, hali anak-anak rebo CS Friday. H hidrogen, litium, Belum, Pak. kalium. RB Rubidium. rubidium. CS Sium. Friday.
Transium. Nah, ini kan sama kayak begini. Kali anak-anak bocah SD, golongan 2A, beca mangkasur barau runtah. Allah. Supaya ini ya, lucu. Beca mangkasur barau runtah. Kemudian nanti ketemu dengan golongan 7A. Orang sinting selalu tertangkap polisi. O oksigen, Se selenium, Te telurium. Tuh mudah sekali sebetulnya ya kalau kita terbiasa dengan bahasa. Kuncinya bahasa. Ayo, kuncinya di Pak Irfan ya. Bahasa Indonesia. Ayo. Nah, terima kasih. Berarti tertarik dengan singkatan-singkatannya. Nah, Bapak kasihlah. Kalian juga bisa membuat sendiri. Baik, terakhir coba Bapak minta pendapatnya. Nur, halo Nur. Nur, lagi apa? Ya Pak, ada. Oke, tertarik dengan apa Nur? Belajar Itu yang tadi apa sih yang hijau-hijau kok bagus. hijau-hijau. Bapak ngafalin namanya susah ih. Emang biologi itu bilangin juga dari awal kita belajar ya. Kalau masuk biologi, kita akan menghadapi banyak istilah yang sebelumnya tidak kita ketahui ya. Gleno, ya, piro, kemudian rodo. Tapi kuncinya sekali lagi adalah bahasa. Ya, kita memahami bahasa aja itu kita bisa mengerti apa artinya. Rodo kita, rodo itu red, bahasa Yunani ya, bahasa Latin tuh, bahasa Latinnya rodo, pita tuh bahasa Latin juga, artinya tumbuhan. Jadi tumbuhan merah sebetulnya, Rhodophyta. Nanti kalian ketemu di tumbuhan tinggi Spermatophyta, Gymnospermae. Tuh, jadi nyambung juga dengan tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi ya. Jadi sekali lagi ada kesulitan atau tidak paham, sulit mengerti. Nah, insya Allah Bapak bantu ya. Karena Bapak juga merasakan ketika dulu di SMA gak tahu apa-apa, gak ngerti biologi itu. Karena kita ngapalin istilah, bukan paham istilah. Jadi kita tuh ngapalin terus Rhodophyta, Phaeophyta, gak hafal-hafal itu. Karena kitanya tidak paham ya. Jadi Bapak bimbing lah supaya kita lebih banyak mengerti. Baik, terima kasih masukan dan sarannya. Nah, ya benar sih itu juga lah. Untuk lebih memahaminya, Bapak siapkan di chat. Silakan tuh, lihat di chat. Ada quizzes.com. Silakan dikerjakan. Kemudian nanti yang 5 terbesar, yang punya nilai 5 terbesar, Bapak kasih hadiah. Ya. Hadiahnya lihat aja lah apa. Yang jelas ya menarik, bermanfaat, dan ada ilmunya. Ya, silakan. Kelihatan nggak linknya? Iya, Pak. Nah, ada ya linknya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian ya. Karena kita Zoom sebetulnya maksimal hanya 10 menit. Bapak mohon bantuannya untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi Bapak mengajar. Silakan. Sebetulnya dari awal ya Bu Leni sudah menginstruksikan bahwa ketika pembelajaran tuh kameranya dinyalakan. Tapi ya Bapak sampaikan kembali dan ternyata kan dari kelas-kelas sebelumnya juga ada yang jaringannya enggak bagus, kemudian ada juga yang memang keluar masuk. Jadi Bapak serahkan sajalah kepada masing-masing siswa untuk menyalakan kameranya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau mau di absen, mohon maaf ini, nyalain dulu. Bapak, Ya, Nur, kenapa? itu apa Mutia tadi teh kan kelempar.
Terus pas masuk lagi ke Zoom-nya, nggak ada siapa-siapa, jadi nggak bisa masuk lagi. Oh, salah kamar itu. Salah kamar itu. Heeh. Kayaknya milih sendiri ya, atau dipilihin. Bapak juga ngerasain jadi guru piket Zoom, salah ngirim, salah masukin kamar, ya gitu. Nggak, pas masuk Zoom-nya teh kan biasanya ada SMADT gitu ya, Pak. Ya. Tapi katanya nggak ada siapa-siapa. Jadi sama Caca tadi dikasih link quizzes aja. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti Mutia tetap ada lah ya. Iya, Pak. Baik. Ayo dong, Naswa, Dewinta. Nur bisa nyalain kamera tidak? Ya, Bapak bantuannya aja deh untuk dokumentasi saja, bukan untuk hal yang lain. Kemudian seperti biasa pembelajaran kita bisa disaksikan kembali di YouTube ya. Linknya Bapak kasih di LMS atau langsung ke YouTube. Bapak juga silakan, tidak di publikan ya, cuma kita aja lah, di listed aja. Baik, sudah. Sebentar, belum dikeluarin ini snipping toolnya, lupa. Oke. Naura, Sheila, halo, hadir? Masih bertahan sampai akhir? Oke, terima kasih. Silakan nyalakan kameranya. Windows Snip. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun salah dan kekurangannya dan terlalu berlebihan, Bapak mohon maaf. Silakan dikerjakan tugasnya untuk lebih memahami ya materi ini. Ada hadiah untuk 5 orang terbaik. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Izin live ya.